Wowi aja. Oh, nggak apa-apa ya, karena kita terima kasih atas kebersamaannya. Maaf ini baru kemarin kontak-kontaknya habis, katanya siapa ini yang ya udah Mas Wowi ya siap. Dan ada kedana juga udah lama dapat kirimannya. Jadi waktu kita cuma sampai jam 6, nggak apa-apa nih ya. Nggak apa-apa, santai. Ya sehat Mas. Alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah sehat, seperti biasa ditemani bunga ini. Gimana Mas, ini bisa menikmati episode wabah ini? Wah, yang jelas saya belum pernah seumur-umur 3 bulan berada di rumah bersama keluarga. Ini ya syukuri, karena benar-benar selama sekian puluh tahun berbisnis, bekerja, ini adalah dari sisi lain, karena mengenal sisi lain dari keluarga, dari anak, dari rumah sendiri bahkan. Berarti wabah ini bagian dari karunia bagi orang yang bisa mengambil hikmah ya. Amin. Apa aja kira-kira hikmah yang bisa didapat dari wabah ini? Saat ini kalau boleh jujur, secara pribadi saya itu melihat banyak perubahan yang ke arah positif dari sisi bisnis tetap ya. Apa-apa bebas dari mana aja. Dan memang sejak 3 tahun terakhir saya memang memfokuskan di dunia digital. Jadi entah mengapa ini masalah COVID ini menjadi kayak windfall. Jadi benar. Jadi windfall itu dalam artian yang tadinya misalnya omsetnya 10 gitu ya jadi 12, jadi 13 gitu ya. Dan di mana teman-teman yang belum digital ada bermasalah. Hanya itu aja paling yang. Jadi saya melihat dari sisi yang lain, saya pernah memprediksi bahwa jangan-jangan 2030 tahun 2030 ini ke depan, 10 tahun dari sekarang ini, kayaknya memang bisnisnya ke arah ini gitu ya. Jadi kita jadi kecepatan aja nih, yang harusnya mungkin tahun 2022, 2023 gitu ya, total dipaksa sekarang gitu ya, kita dipaksa dewasa gitu. Menarik bagi saya. Oh menarik ya, karena memang kan cara berpikir Mas Wowi ini out of the box ya. Memang banyak hikmah lah. Menakdirkan sesuatu tuh pasti kebaikan kok. Tinggal jeli atau tidak bisa melihatnya. Oh jadi Mas Wowi lihat yang positifnya itu adalah diantaranya bab digital ini ya. Betul. Ya termasuk kita sekarang sedang berdigitalan ini ya. Betul. Kalau nggak kita akan ke tempat AA itu bisa 2 jam gitu ya kita nyetir. Gitu. Iya, dan ketemuannya juga cuma beberapa menit, lagi susah. Kayak dulu waktu ketemuan di Alatif ya. Betul. Masih ingat kah? Baik, gimana lebih detailnya tuh tentang dunia digital ini menjadi sesuatu yang akan dahsyat dari saat ini ke depan? Gimana prediksi seperti apa itu? Tadinya saya melihat bahwa ketika 5G ada di Indonesia, kira-kira tahun 2022 ini prediksi ya punten. Jadi bebas. 2019 saya melihat 2019 ini kayaknya 2022 2023 ini dunia akan menjadi digital, karena 5G kan kecepatannya bisa hampir 10-20 kali dari 4G gitu ya, sehingga bisa melakukan misalnya kalau dunia yang melakukan operasi di Singapura, pasiennya di Papua, itu bisa dilakukan gitu ya. Nah kemudian dengan tidak ada lag time atau benar-benar tajam itu gambar-gambarnya, sehingga guru bisa ngajar dari Jakarta, murid dari Papua, murid dari Ambon itu bisa mendapatkan ilmu yang sama tanpa harus berada di lokasi yang sama. Dan wah, saya pikir 2022 mengerikan sekali gitu. Ini game changing gitu ya. Apa yang terjadi lagi di 2030? Itu prediksi saya. Nah, ketika COVID ini terjadi, karena itu saya masuk dunia digital gitu ya. Nah, ketika COVID ini terjadi, itu seakan-akan percepatan yang tadinya harusnya 2022, 2023, total kepaksa kita bermain sekarang gitu ya. Jadi sekarang ini, bayangkan pendapat saya ya, sekolah itu yang paling mahal adalah biaya gedung kampus, gedung sekolah. Sementara kalau
iPad itu paling cuma 200-300 ribu dikalikan sekian juta dari rumah dengan kecepatan yang tinggi. Ini sekolah merubah banyak hal. Sekolah itu bukan lagi harus pagi gitu ya. Sekolah mungkin datang ke sekolah tuh hanya untuk mempraktekkan ilmu. Jadi sekolah itu cuma masalah sosial, masalah praktek ilmunya gitu ya. Belajarnya di rumah gitu. Dan ini menghemat banyak hal, dia tidak harus bolak-balik keluar dari rumah, aman anak-anak dan lain sebagainya. Saya merasa ternyata dunia maju gitu ya, maju itu dalam artian tahu-tahu menjadi sekarang. Kaget-kaget saya. Maksud saya pikir usia nanti kepala 6, kepala 70 hal itu terjadi gitu ya. Ternyata sekarang gitu ya. Gitu kira-kira. Ya, di antaranya lalu tentang bisnis bagaimana? Apa jadi bisa untung begini bisnis? Analisa bisnis di zaman digital dipercepat ini. Jadi kita tahu ya, kita punya beberapa unit usaha yang berjual baju muslim, food, saya lupa lagi ini. Jadi satu hari ya. Jadi satu contoh ini ya, baju muslim ya. Satu hari dulu kita menjual sekitar 500 baju muslim cowok cewek. Nah, ketika kena PSBB itu kan Tanah Abang tutup. Sementara orang tetap aja akan berlebaran dan berbaju muslim dan lain sebagainya karena memang pertumbuhan bisnis berbau muslim ini growth-nya 10 tahun terakhir luar biasa bagusnya gitu ya. Nah, itu mendadak penjualan kita yang tadinya 100 sehari jadi 1000 sehari, jadi 1500 sehari. Sampai akhirnya kita di Jogja harus menambah gudang dan lain sebagainya. Jadi tetap aja orang belanja itu tetap, hanya tidak ke Tanah Abang gitu. Nah, bisa dibayangkan pasar yang sudah 400 tahun dengan omset hampir 400 miliar per hari, tahu-tahu harus tutup, pasti pindahnya ke digital gitu. Jadi pasarnya bergeser. Nah, ini yang waktu itu jadi bagi saya ini adalah windfall. Kok ternyata orang tetap belanja gitu ya, tetap belanjanya lewat digital aja. Itu yang kita salah satu yang saya melihat positifnya. Yang kedua adalah saya ini punya satu usaha yang untuk UKM, namanya Santara Equity Crowdfunding, di mana pembiayaan bagi hasil itu urun dana. Ini pakai digital. Jadi kalau seseorang ini memerlukan dana katakanlah 700 juta gitu ya, untuk dia memberikan 30% sahamnya gitu. Nah, teman-teman ini langsung dengan digital udah ikut 5 juta, ikut 2 juta, ikut 10 juta dan lain sebagainya. Itu 2-3 jam bisa sold out dan UKM kita langsung tumbuh gitu ya. Dan ini yang saya bilang merubah yang tadinya konvensional digital. Nah, dua hal itu membuat saya menjadi semangat dengan perubahan ke arah digital. Begitu ya. Berarti yang bakal rada nelangsa ini yang gaptek ya. Yang tidak akrab dengan dunia digital ini bakal nelongso gitu. Sebentar. Karena saat ini ya, saya lihat generasi muda yang di bawah 40 tahun, anak-anak milenial ini, saat ini lagi cepet-cepetan buat aplikasi untuk membuat UKM itu menjadi digital, gitu ya. Saya lihat ada beberapa yang dengan menjadi digital, mereka cuma plug and play, ya seperti Zoom tadi, plug langsung bisa. Digital ini artinya dia punya point of sales, dia punya software untuk accounting system, dia punya software untuk distribution system, dia punya software untuk menerima payment. Maksudnya gini, bisa dibayangkan kalau kita ada pembeli dari Malaysia, dia mau bayar pakai ringgit, tapi sistem kita tidak terkoneksi dengan sistem pembayaran. Kemudian dia terima pakai Visa, dia bayar pakai PayPal dan lain sebagainya. Nah, dengan digital itu dia bisa menerima 9 macam pembayaran. Dia pakai Dana, pakai OVO, pakai Imani. Dan itu sekarang tinggal di join, mendaftar dan sudah digital. Jadi dia tinggal, ya ini yang terjadi. Jadi saya pikir cepat sekali anak-anak saat ini beradaptasi ya. Berarti generasi out of date model-model saya gini akan dengar juga itu bahwa mungkin perubahan cara digital ini juga akan mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Apa ada analisanya juga enggak nih dengan perubahan perdigitalan ini, selain ekonomi juga suasana
kebermasyarakatan, kebernegaraan? Saya merasa bahkan kalau bersosialisasi, manusia memang ditakdirkan sebagai makhluk sosial, itu yang saya tahu. Jadi pasti ada cara kita untuk berkoneksi melalui digital. Itu ada hal yang mungkin generasi kita untuk kayaknya vibrasi ini kalau nggak ketemu itu vibrasi nggak kena gitu ya. Nah, tapi anak-anak sekarang bisa cekakakan di Zoom gitu ya. Nah, tapi yang menarik menurut saya di 2024 ini rasanya politik ya. Mungkin 2024 2022 2020 ada pilkada daerah 2021 2022 sampai 2024 ini akan terjadi karena digitalisasi ini. Saya adalah orang mungkin secara politik, kalau AA tahu di video-video saya itu sangat ingin melihat sisi lain dari bernegara. Jadi saya adalah orang yang tahun 2002 sewaktu merubah Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang 2002, saya waktu itu agak sedikit protes mengenai one man one vote gitu ya. Karena saya merasa satu orang satu suara itu di negara yang belum terlalu dewasa atau immature atau belum terlalu dewasa itu bisa menjadi pembodohan karena orang dibayar aja bisa memilih. Sementara jadi harusnya ada pembobotan. Pembobotan ini misalnya gini, seseorang bayar pajak 1 tahun 100 juta, suaranya kalau 10 miliar dia bayarnya suaranya nambah 3. Jadi misalnya Uwi nggak pernah bayar pajak gitu ya, cuma tamat SMA doang, ya cuma 1 bayarnya. Tapi AA sarjana bayar pajaknya 1 miliar setahun gitu, suaranya 17 gitu. Nah, jadi dengan adanya pembobotan itu bukan bare vote tetapi electoral vote. Nah, dengan electoral vote menurut saya lebih adil karena arah negara ini bisa ditentukan oleh orang-orang yang memang berkontribusi. Nah, dengan adanya digitalisasi hal itu memungkinkan. Jadi menurut saya begitu nanti kita pakai electoral vote, pemilihan kepala daerah itu menjadi lebih adil. Banyak menurut saya seorang ahli surga, hafal Quran, santun, sama orang yang penjahat, preman suaranya 1 ya. Keadilannya di mana gitu. Nah, tapi dulu nggak bisa, memang karena digital sistemnya belum ada. Jadi saya pikir tahun ini, tahun depan, sampai 4 tahun dari sekarang akan terjadi game changing atau perubahan yang sangat dahsyat. Itu pendapat saya loh, Punten. Iya, nggak apa-apa, bebas berpendapat kan nggak salah ya nggak? Baik, jadi mungkin ini akan terjadi dengan adanya dunia digitalisasi ini, dampaknya tidak hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah budaya, juga perpolitikan, kebernegaraan, begitu ya ini? Pendapat saya. Ada nggak negara yang sudah bisa jadi contoh gitu di dunia ini yang mengoptimalisasikan dunia digital ini dan menjadi lebih baik? Menurut saya Korea Selatan. Jadi menurut saya kalau secara informasi IT sistem mungkin 99% wilayah Korea Selatan sudah 5G kali ya, sehingga komunikasi di sana nggak ada putusnya, sehingga bahkan tingkat kriminal itu bisa turun karena kamera ada di mana-mana. Jadi terang malam, pagi, siang, malam, kejahatan itu di Korea Selatan udah rendah sekali. Gimana enggak orang kamera ada di mana-mana karena tidak ada lack of time atau tidak ada space yang kosong. Semua di cover oleh kamera, terutama di daerah-daerah publik dan daerah-daerah kriminal. Dan bagi pendapat bernegara, bagi kita yang bernegara itu, faktor keamanan inilah yang membuat kita tuh nyaman. Jam 12 malam pulang kerja, cewek pulang ke rumah, nggak ada rasa takut gitu ya, nggak ada rasa cemas. Karena semua ada mata yang mengawasi, mata security, kepolisian, dan sebagainya. Nah, menurut saya Korea Selatan. Oh, jadi dampak dari digitalisasi juga sampai ke tingkat keamanan gitu ya, kenyamanan ya. Wah, ini menarik ini. Terus apa kendalanya di negeri kita kira-kira efek digital ini yang positif dan yang negatifnya nih? Selalu ada 2 sisi ya. Kita hari ini semangat aja, positif aja gitu. Jadi kalau menurut saya pada saat belum bisa diterapkannya karena memang teknologi 5G itu agak mahal.
Itu infrastrukturnya benar-benar harus dimulai dari nol lagi, bukan 5G. 4G langsung jadi 5G. Jadi saya membicarakan ini adalah dunia digital dengan berbasis 5G ya. Nggak cepat. Jadi mungkin 2022 kita karena terhalang corona dan lain sebagainya. Tapi kalau izin, beberapa perusahaan sudah rasanya memegang ya untuk percepatan. Jadi salah satunya mudah-mudahan AA yang megang gitu ya, supaya dakwah lebih ke daerah. Oh gitu ya, ya. Jadi nah sekarang ini lebih fokus ke ini nih. Kenapa suka kritis sekali? Sebenarnya nggak kritis. Jadi sebenarnya gini, saya itu panjang kehidupan bukan bernegara, memahami tentang bela negara gitu ya. Nah, kami atau saya dulu belajar bukan dari posisi yang umum. Jadi kami belajar dari trend analysis. Jadi orang di dalam menganalisa itu ada yang berdasarkan dari sisi optimis, sisi realistis gitu ya. Orang seperti saya ini berangkat dari trend analysis, selalu lihat dari skenario terburuk. Kalau hal terburuk bisa kita handle, maka yang bagus mah nggak usah wayahe ngono gitu ya bahasa Jawanya gitu ya. Nah, karena itu saya melihat beberapa tahun ini menggunakan pendekatannya optimis. Saya cuma bilang sekali-sekali melihat dari sisi trend analisis. Dan ya trend analisisnya. Nah, saya merasa beberapa keputusan dapat tahun pribadi menggunakan pendekatannya optimis. Itu saya cuma bilang sekali melihat dari sisi itu trend analisis. Jadi ya kita mengingat saja ya trennya harus memaksakan. Nah, saya merasa beberapa keputusan dapat tahun kalau menggunakan beberapa 11.000 nih gitu. Sekali pendekatannya pemahaman analisis. Jadi ya kita kalau keputusan kebijakan luar negerinya begini, negara ini akan begini gitu dan lain sebagainya. Jadi saya cuman mengkritisi itu tidak semua bagian. Yang saya kritisi adalah ekonomi. Dan dunia saya yang tahu banyak adalah oil and gas. Jadi dua itu, tapi ujung-ujungnya tetap ekonomi gitu ya. Jadi punten, kadang-kadang saya pengen, ayo duduk, ini loh muscle knowledge-nya gitu ya. Ya. Itu tuh ada ilmunya gitu, menganalisa atau ilmu perasaan atau nerawangan atau apa gitu. Nggak ada. Jadi ilmu di dalam trend analis itu selalu melihat adalah bagaimana tindakan itu membuat negara utuh. Jadi kita ingin negara kita NKRI ini utuh. Misalnya di Departemen Pertahanan harusnya ada divisi yang namanya Badan Intelijen Pertahanan atau BIP. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Defense Intelligence Agency. Di Indonesia ini tidak punya BIP, Badan Intelijen Pertahanan. Berbeda dengan BAIS, di mana dia lebih ke militer, berbeda dengan BIN, di mana dia adalah tool untuk intelijen bernegara, tapi defense, pertahanan harusnya ada. Nah, usul-usulan seperti begini terkadang membuat kebijakan-kebijakan karena tidak ada pendekatan dari kacamata pertahanan. Jadi kadang-kadang misalnya kehadiran tenaga kerja asing itu positif atau negatif? Itu menimbulkan polemik tanpa ada keputusan-keputusan strategik dari kacamata intelijen pertahanan. Toto masuk pendapat beberapa pejabat ini aman, tapi orang seperti saya bilang enggak gitu ya. Nah, ya karena saya menganalisanya dari Badan Intelijen Pertahanan. Jadi sendi-sendi bernegara itu harusnya lengkap. Di mana saat ini pendapat saya adalah Ipolexos Budhankam, ideologi politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan ini 70%-nya politik. Di Indonesia terlalu berpolitik gitu. Ini harusnya balance. Ada 7 pilar bernegara itu harusnya balance. Ya sepertujuh juga politik itu harusnya. Gitulah kira-kira. Ya, saya pening ya pagi ini ya. Gak apa-apa, sekali-kali jangan ikut pening serening.
Nah, tetapi memang sengaja mengajak Mas Wowi ini ngobrol supaya banyak input-input baru dari berbagai pihak. Besok insya Allah Pak Umar Hadi, Dubes Korea mau undang juga nih ngobrol. Tentang nyambung dengan cerita ini ya. Jadi Mas Wowi itu bahwa menganalisa itu berdasarkan data atau apa tuh yang paling penting? Data yang kita dapat biasanya ada data lapangan, dan yang paling tersering adalah data adalah pendapat dari para ahli. Jadi kebetulan saya ini punya beberapa teman dari beberapa negara yang jadi gini ini punten lompat sedikit. Jadi kalau di Langley jadi kalau kita ada di Virginia, ini Amerika tuh negara paling kurang ajar, di mana semua negara itu diawasi. Bahkan misalnya di Indonesia itu ada DES atau DES Indonesia itu ada 5 dokter yang kalau pejabat bicara mereka menganalisa apa ini bohongan, apa ini beneran, apa ini tidak tahu, apa ini strategi dan lain sebagainya, dianalisa gitu. Terus ada laporannya. Nah, mantan mereka itu walaupun sudah tidak aktif, saya masih sering berhubungan. Terus juga dari Malaysia, dari Filipina gitu, karena dulu sewaktu saya masih aktif di lembaga-lembaga tertentu itu mereka masih menjabat. Nah, data-data dari kacamata mereka kemudian ditambah dari berita-berita internasional. Jadi setiap hari saya nonton CNN, Bloomberg, Fox gitu ya, terus Today. Kita melihat dunia memandang bagaimana gitu. Kadang-kadang ini menakutkan. Karena itu kita mengingatkan gitu. Saya sih merasa kayaknya di lingkaran pejabat negara yang seteliti itu atau seperduli itu sama saya kayaknya nggak terlalu banyak. Jadi saya ya udah bunyi aja lewat udara gitu. Data-datanya pasti data lapangan, pasti valid. Ya, berarti tidak aspun lah ya, tidak asal bunyi, tidak agak berani ya. Ngomong-ngomong, sudah ada yang negur belum ini? Sudah ada yang mengingatkan, jangan banyak bunyi, jangan banyak itu. Teman-teman malah arahnya jangan personal, cuman itu aja. Jadi jangan personal, karena kalau personal itu ada undang-undangnya gitu ya. Nah karena itu kita ngomongnya global, kita ngomongnya tidak menyinggung individu. Iya, demi bernegara sekali lagi. Saya pikir saya juga harus bertumbuh ya. Karena itu mulai mungkin sejak 2 bulan terakhir saya tidak pernah menyebutkan organisasinya atau namanya yang dimirip-miripkan, lebih enak global. Tapi tujuannya ini bukan untuk mengkritik negatif. Tujuannya adalah kecintaan kita, cara berkontribusinya begitu gitu ya. Nggak ada niatan untuk, satu lagi harus diingat, nggak ada niatan saya untuk berpolitik. Karena saya pikir mengabdi masyarakat atau public services sebagai orang politik, saya tuh nggak humble, nggak rendah hati, nggak kayak AA santun, pendengar yang bagus gitu ya. AA tuh kalau denger terus care sama orang tuh bagus banget. Saya nggak gitu banget gitu ya. Jadi public services itu atau mengabdi dari sisi politik saya gitu. Saya cuma melihat sisi yang lain. Itu jadi sekali lagi saya nggak ada niatan berpolitik, saya nggak ada niatan untuk membangun konstituen, nggak ada. Alhamdulillah, ini kayaknya obrolan kita kali ini baru prolog ini ya, baru pemanasan ini. Memang katanya kata-kata itu diatur oleh pikiran, tetapi nada powernya itu diatur oleh hati. Jadi kalau makin dalam ketulusan, makin dalam keikhlasan, maka akan ada tenaga yang berbeda dari perkataan yang sama. Mungkin yang harus sangat diolah hati itu ya nggak? Kalau hatinya sudah jengkel ke seseorang atau siapapun, maka dikemas juga ujungnya katakan serangan hanya dalam bentuk kemasan. Tapi kalau hati kita mudah-mudahan tulus dalam menyampaikan apapun tanpa embel-embel,
walaupun agak tajam tetap saja orang tidak terluka karena dia tahu bahwa tenaganya tenaga kebaikan, tenaga kasih sayang. Inilah sekelumit ilmu yang pernah dipelajari bahwa emang intinya nggak bisa bohong dari hati gitu ya. Nah mudah-mudahan banyaknya data, banyaknya input yang akurat. Kalau di pesantren disebutnya BAL, benar, akurat, lengkap. Nah ini akan kontribusi yang baik karena rasa sangat perlu gitu ya negeri ini dari berbagai sisi pemikiran, tapi itu ketulusan ini untuk kebaikan bersama. Setuju. Itu jujur saya berterima kasih mengajarkan bahwa kebenaran yang paling benar adalah kebenaran yang tidak menyinggung. Kebenaran yang paling benar adalah kebenaran yang tidak menohok gitu ya. Nah, itu saya harus belajar. Ternyata tidak menohok itu adalah selalu mengingatkan berkali-kali adalah hatinya harus tulus. Dan nada suara saya kadang-kadang kan masih menyerang karena masih marah gitu kan. Untuk jadi ikhlas itu saya rubah. Insya Allah ke depan saya lebih baik. Amin. Jadi ke depan kita mau ngobrol lagi gini, minat kah? Insya Allah. Yang saya bisa punten minatnya bicara sama orang yang pengetahuannya terbatas ini. Justru senangnya mengundang banyak orang karena bisa mendengar ilmu lebih banyak. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Wowi, kita sudah lewat 1 menit. Minta maaf, tapi kita sambunglah ke depan ya. Terima kasih banyak. Ini sangat tercerahkan juga para pemirsa, pendengar, bahwa hikmah di balik wabah ini sangat banyak, termasuk ternyata dunia digital. Kita pun harus punya sudut pandang yang beragam, yang menganalisa resiko tertinggi ya, sehingga kalau kita bisa menganalisa resiko tertinggi, kita bisa lebih bijak menyikapi keadaan. Dan yang terakhir itu bahwa kita harus memberikan masukan ke negara ini dalam berbagai sisi ya, dengan niat yang tulus, insya Allah terima jadi aman. Mas matur suwun, kula ngaturaken matur suwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu kemana-mana, sahabat sekalian. Kita tutup dengan doa majelis. Allahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.